Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengendalian pencemaran air dengan beranggota Daniel Sahari Ramadhani, Sofia, Siti Ayu Albania, dan Teraska Nabila. Pencemaran air. Pencemaran air untuk dikonsumsi, air harus memenuhi syarat fisik, kimia, maupun biologis. Secara fisik, air layak dikonsumsi jika tidak berbau, berasa, maupun berwarna. Di samping itu, air tidak boleh mengandung racun maupun zat kimia berbahaya dari syarat kimia dan tidak mengandung bakteri, protozoa maupun kuman-kuman penyakit. Oleh karena itu, kebersihan dan terbebasnya air dari pencemaran sangatlah penting. Pencemaran air adalah masuknya suatu zat, energi atau komponen lainnya baik berupa makhluk hidup ataupun benda mati yang menyebabkan penurunan kualitas air sehingga air tidak bisa berfungsi sebagai mestinya. Penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pembuangan limbah industri ke perairan seperti sungai, danau, dan laut. Yang kedua, pembuangan limbah rumah tangga ke sungai seperti air cucian, air kamar mandi. Yang ketiga, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Yang keempat, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel limbah dari tanah atau darat ke perairan. Yang kelima, penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Yang keenam, pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai. Yang ketujuh, tumpahan minyak karena kebocoran, tanker, atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Yang kedelapan, pencemaran air oleh sampah. Dampak pencemaran air. Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi atas 4 kelompok, yaitu dampak terhadap kehidupan biota air, dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap kesehatan, dan dampak terhadap estetika lingkungan. Dampak terhadap kehidupan biota air. Dampak terhadap kehidupan biota air, banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Dengan air limbah yang sulit terurai, panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme apabila air limbah tidak didinginkan terlebih dahulu. Dampak terhadap kualitas air tanah. Dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan facial coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut. Dampak terhadap kesehatan. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit, jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri, air sebagai media untuk hidup vektor penyakit. Dampak terhadap keindahan lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau menyengat. Di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan, masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika lingkungan. Pengendalian pencemaran air dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara pertama, cara administratif, yang kedua, cara teknologis, dan ketiga, cara edukasi. Cara administratif. Yang pertama, penerapan standar kualitas air sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Yang kedua, baku mutu kualitas air limbah industri, Permen RH Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah, Permenkes Nomor 68 Tahun 2016
tentang baku mutu air limbah domestik. Yang ketiga, pelaporan dan pemantauan lingkungan. Cara teknologis. Yang pertama, penerapan produksi bersih. Yang kedua, penyediaan dan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Cara edukatif. Yang pertama, penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan bahayanya pencemaran lingkungan. Yang kedua, penyuluhan melalui jalur pendidikan formal atau sekolah. Yang ketiga, sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan. Baiklah, itu saja yang bisa kami paparkan mengenai pengendalian pencemaran air. Terima kasih telah menonton.